Bab 1255, pagode itu tidak beres. Di dalam ruangan, Sander Ye dan kakek Sani Fan duduk berhadapan. Jendela ruangan ditutup, sehingga cahayanya agak redup dan sedikit suram. Kakek Sani Fan menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Senior, kamu telah menyelamatkan hidup aku. Aku tidak punya niat buruk terhadap kamu, dan aku juga tidak ingin melibatkan kamu." Orang tua itu mengambil pipa, mengisinya dengan tembakau seduh, menyalakannya, menghisapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu bukan orang biasa." Sander Ye mengangguk. Orang tua itu menatap Sander Ye, "Saat aku melihatmu, lenganmu sudah terpotong. Jelas sekali kamu punya musuh, dan musuh ini sangat kuat, kan?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Orang tua itu cukup puas dengan pengakuan Sander Ye. Dia mengangguk dan berbicara dengan nada lebih lambat, "Anak muda, Sani adalah gadis yang baik dan polos dengan ide-ide sederhana, tetapi kamu adalah orang yang rumit. Apakah boleh aku mengatakan ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, kamu ingin aku pergi dari sini dan menjauh dari Sani, kan?" Orang tua itu mengangguk tanpa malu, "Ya." Sander Ye berkata, "Aku sepenuhnya memahami pikiranmu, tetapi apakah kamu benar-benar ingin Sani menjadi penjahat di tempat ini selama sisa hidupnya?" Orang tua itu menatap Sander Ye dan bertanya, "Tahukah kamu betapa berbahayanya pikiranmu?" Sander Ye sedikit bingung. Melihat ekspresi Sander Ye yang bingung, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak muda, aku tidak tahu apakah kamu bodoh dan tidak takut, atau kamu terbiasa dengan tekad keras kepala, jadi kamu tidak berpikir matang-matang sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Kamu tidak ingin Sani menjadi pendosa, berarti kamu harus melawan seluruh dinasti Makam Langit. Apakah kamu tahu tingkat keberadaan dinasti Makam Langit? Kamu jelas tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa dengan gegabah mengatakan hal-hal seperti itu?" Sander Ye terdiam. Orang tua itu melanjutkan, "Kami semua adalah penjahat. Di dinasti Makam Langit, itu adalah kelas budak terendah. Untuk menghapus status budak kami, dinasti Makam Langit harus mengubah hukum, karena status kami sebagai penjahat tercatat dalam hukum surgawi mereka. Apakah menurutmu kamu bisa membuat dinasti Makam Langit menghapus status budak kami? Tahukah kamu seberapa rumit dinasti itu?" Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kaum muda harus mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan, dan mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Kami semua adalah orang biasa, bukan anak orang kaya. Tidak ada yang bisa mendukung kami dari belakang. Seringkali, jika mengambil langkah yang salah, kami akan hancur. Apakah kamu mengerti?" Sander Ye mengangguk, "Aku berterima kasih atas saranmu." Kalimat ini datang dari lubuk hati. Sebelumnya, dengan perlindungan ayah dan bibinya, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau ketika menghadapi hal-hal ini. Sebab dan akibat, dia tidak peduli sama sekali. Karena dia mempunyai ayah dan bibi yang mendukungnya. Tapi sekarang, berpikirlah dua kali sebelum melakukan sesuatu. Orang tua itu melirik Sander Ye, lalu melanjutkan, "Tentu saja, aku sangat senang, karena kenyataan bahwa kamu bisa berkata seperti itu membuktikan bahwa kamu bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kamu tahu bagaimana cara membalas budi. Akan tetapi, kamu harus ingat bahwa kamu harus membalas budi sesuai dengan kemampuanmu, terutama jangan sampai kamu membalas budi dan malah menyusahkan orang lain, dan akhirnya menempatkan orang lain dan dirimu sendiri dalam situasi yang sulit." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Orang tua itu melanjutkan, "Orang yang kamu ajak bicara tadi pasti memiliki pangkat tinggi di dinasti Makam Langit. Kamu harus berhati-hati." Sander Ye mengangguk, "Terima kasih sudah mengingatkan, senior." Orang tua itu tiba-tiba melihat ke balik pintu dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Masuklah."
Tidak ada gerakan. Orang tua itu melotot ke arahnya, "Aku bisa melihat kakimu." Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan Sunny masuk. Dia terkekeh dan berkata, "Kakek." Orang tua itu mendesah pelan, gadis ini benar-benar membuatnya khawatir. Sander Ye menatap Sunny dan tersenyum. Gadis ini polos, lincah, baik hati, dan sangat menyenangkan. Tetapi, perkataan lelaki tua itu juga membuatnya mengerti bahwa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia seharusnya tidak mudah berjanji. Beberapa kebaikan harus diingat dalam hatinya, dan dia dapat membalasnya ketika dia memiliki cukup kemampuan. Sunny berkata sambil tersenyum, "Ayo keluar makan." Sambil berbicara, dia meraih tangan lelaki tua itu dan berjalan keluar, sambil mengedipkan mata pada Sander Ye saat dia pergi. Sander Ye tersenyum, lalu berdiri dan mengikuti. Di kota itu terdapat rumah dinas, yang juga merupakan satu-satunya rumah dinas. Tidak seorang pun tahu kapan rumah dinas itu dibangun, tetapi rumah dinas itu selalu ada di sana dan sangat kumuh. Setelah Chardiotian kembali ke kediaman resmi, dia mulai mempelajari pedang patah dan pagoda yang rusak. Dia mencoba banyak cara tetapi tidak dapat membangkitkan jiwa mereka. Pada saat ini, pria paruh baya yang berdiri di samping tiba-tiba bertanya, "Apakah membutuhkan energi spiritual?" Energi spiritual. Mata Chardiotian berbinar, dan dia segera merentangkan kedua telapak tangannya. Aliran energi spiritual mengalir keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke pedang yang patah dan pagoda yang rusak. Saat energi spiritual mengalir masuk, pedang yang patah dan pagoda yang rusak bergetar sedikit. Melihat ini, Chardiotian sangat gembira, benar-benar membutuhkan energi spiritual. Sambil berbicara, dia menambah jumlah energi spiritual yang dia tuangkan ke dalamnya. Tetapi, setelah setengah jam, tidak ada reaksi dari pedang yang patah dan pagoda yang rusak. Energi spiritual mengalir ke mereka seperti air ke laut, dan tidak ada gerakan sama sekali. Chardiotian mengerutkan kening dalam, tetapi tanpa berpikir banyak, dia terus menyalurkan energi spiritual. 2 jam kemudian, wajah Chardiotian menjadi gelap. 70% energi spiritual yang tersimpan dalam tubuhnya telah habis, tetapi pedang yang patah dan pagoda yang rusak masih tidak menunjukkan gerakan. Melihat ini, Chardiotian langsung bingung, apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti. "Tahukah kamu, dengan kekuatannya, energi Xuan yang tersimpan di tubuhnya setara dengan lautan. Tetapi, dia telah menghabiskan hampir 70% energi Xuan itu, dan pagoda serta pedang itu tidak bereaksi sama sekali." Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Selamat, Yang Mulia Pangeran ke-9. Chardiotian sedikit terkejut, lalu berkata, "Maksudmu, aku menemukan harta karun?" Pria paruh baya itu mengangguk. Dia berjalan ke arah pedang dan pagoda, melihatnya dan berkata dengan serius, "Kedua benda ilahi ini jelas bukan benda ilahi biasa. Jika Yang Mulia Pangeran ke-9 dapat memulihkan kecerdasan spiritual mereka dan membuat mereka mengakuimu, itu pasti akan menjadi keuntungan besar." Chardiotian tersenyum dan berkata, "Aku juga menemukan bahwa benda ilahi biasa tidak mungkin menyerap begitu banyak energi spiritual, tetapi kedua benda ilahi ini benar-benar dapat menyerap begitu banyak energi spiritual aku. Mereka jelas bukan benda ilahi biasa." Tidak heran pemuda itu berkata bahwa benda ilahi memiliki roh dan memilih tuan mereka untuk dilayani. Tampaknya dia yakin bahwa kedua benda ilahi ini akan memilihnya lagi di masa depan. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit, "Yang Mulia, apakah kamu menginginkannya?" Saat dia berbicara, cahaya dingin bersinar di matanya. Chardiotian berkata dengan putus asa, "Aweng, bagaimana mungkin kamu punya ide seperti itu?" Pemuda itu membuat kesepakatan yang adil dengan kita, dan ketika dia menyerahkan dua benda ilahi itu kepadaku, dia sudah menyatakan sebelumnya bahwa benda ilahi itu memiliki roh dan akan memilih tuannya sendiri.
Jika mereka tidak memilihku di masa depan, itu bukan salahnya. Aku tetap memilih untuk berdagang dengannya, berarti seorang pria sejati bersedia menerima kekalahan. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk padanya sekarang, bukankah kita bahkan lebih buruk dari penjahat? Pria paruh baya itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Ini salahku." Cardio Tian berkata dengan serius, "Aweng, ingatlah, kita bisa memperlakukan penjahat sebagai penjahat, tetapi kita harus memperlakukan orang baik sebagai orang baik. Jangan bunuh mereka di setiap kesempatan. Jika suatu hari kamu memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu ganggu, kamu tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga orang-orangmu. Apakah kamu mengerti?" Aweng membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas ajaranmu, Yang Mulia." Cardio Tian menarik kembali tatapannya, dia melihat pedang patah dan pagoda yang rusak di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak itu sangat percaya diri, tetapi aku juga percaya diri. Aku adalah keturunan keluarga Tian. Aku tidak hanya memiliki darah keluarga Tian, tetapi juga energi naga leluhur keluarga Tian. Aku tidak percaya bahwa kedua benda ilahi ini tidak akan memilihku. Aku akan membuat anak itu kehilangan segalanya." Haha. Sambil berbicara, dia terus mentransfer energi Suan kedua benda ilahi itu. Akan tetapi, setelah dia mentransfer seluruh energi Suan yang tersimpan, kedua benda ilahi itu tetap tidak bergerak. Pada saat ini, Cardio Tian dan Aweng sama-sama terkejut dan berdiri di aren, menatap pedang dan pagoda di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Wajah Cardio Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kedua benda ilahi ini bisa begitu lapar? Mereka benar-benar memakan semua energi Suan. Aweng berkata dengan sungguh-sungguh, kedua benda ilahi ini mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Cardio Tian mengangguk. Setelah melihat kedua benda ilahi itu, dia menoleh ke arah Aweng dan berkata, "Kamu juga salurkan." Aweng ragu sejenak, lalu berkata, "Yang Mulia, tempat ini disegel, dan kita tidak diizinkan menggunakan kultivasi. Jika energi Suan aku juga habis di kota ini, tidak akan ada bahaya, tetapi kita masih harus pergi ke tembok perbatasan untuk memeriksa besok." Cardio Tian berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya itu bukan masalah besar. Tembok perbatasan sudah sepi selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya kebetulan terjadi sesuatu yang buruk begitu kita berdua tiba. Ayo, cepat kirimkan energi spiritual kedua benda ilahi ini. Aku ingin melihat apa sebenarnya kedua benda ilahi ini." Aweng tidak punya pilihan selain mematuhi perintah itu dan mulai mentransfer energi Suan kedua benda ilahi itu. Saat energi spiritual Aweng tersalurkan, pagoda kecil di dalamnya tiba-tiba bergetar sedikit. Melihat pemandangan ini, Cardio Tian segera berkata dengan gembira, "Cepat, pagoda ini merespons, ini pasti harta karun yang bagus." Setelah mendengar perkataan Cardio Tian, Aweng buru-buru melanjutkan mentransfer energi spiritual. Setelah sekitar setengah jam, wajah Aweng berangsur-angsur memucat. Pada saat ini, 50% energi Suan di tubuhnya telah dikonsumsi, tetapi tidak ada gerakan dari pagoda yang rusak itu. Aweng sedikit bingung, "Yang Mulia, mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah?" Cardio Tian menatap Aweng, yang berkata dengan suara berat, "Pagoda dan pedang ini bagaikan lubang tanpa dasar. Setelah energi Suan memasukinya, aku tidak bisa merasakan apapun. Ada juga pagoda ini. Pagoda ini akan bereaksi dari waktu ke waktu. Mengapa aku merasa seperti dia sengaja meminta kita untuk terus mengirimkan energi spiritual ke sana?" Cardio Tian sedikit mengernyit. Dia melihat pagoda yang rusak itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Pagoda ini jelas bukan benda ilahi biasa. Umumnya, benda ilahi tingkat tinggi sangat arogan dan tidak akan bersikap tidak pantas. Aweng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, lalu terus mentransfer energi spiritual.
Cardio Tian hendak berbicara ketika pagoda itu tiba-tiba bergetar sedikit. Cardio Tian melihat ini dan berkata dengan gembira, dia bereaksi, dia pasti kekurangan energi spiritual, ayolah, terus salurkan. Bersambung.